Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita, ibadah Minggu tanggal 18 Juni 2021. Nah, buat adik-adik siapkan seluruhnya, persiapkan Alkitabnya ataupun layar monitornya di rumah ataupun handphonenya ya, untuk ikut bersama-sama beribadah dengan adik-adik sekolah minggu dari rumah secara daring ataupun via online. Nah, di sini guru-guru sekolah minggu mengucapkan buat adik-adik semua selamat hari Minggu. Oke, abang dan kakak di sini mau sapa-sapa adik semua. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Adik-adik sekolah minggu ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, adik-adik, walaupun kita beribadah dengan online, harus tetap semangat untuk menyembah Tuhan ya. Jangan sampai kendor dan tetap ikuti ibadah ini seperti sebagaimana kita beribadah di dalam gereja. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, mau menggerakkan badan kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, ding dong. Nyanyikan sekali lagi, ding dong. Kita bangkit berdiri ya. Lebih semangat, gerakan semua. Dibuat gerakannya ya. Katakan ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Katakan ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu dimulai. Siapa yang sudah siap? Aku siapa? Aku siap bertemu juga berisi, jangan berisi, tapi ayo duduk yang manis, pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Oke. Adik-adik, kita mau angkat pujian kita satu lagi. Hari ini kita semua berbahagia bukan? Ayo, siapa yang sudah berbahagia angkat tangannya. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama keluarga di rumah dan menikmati ibadah online bersama guru-guru sekolah minggu.
hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oke, abang dan kakak nunjuk adek ya sebagai saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan lagi, kau saudaraku dan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita mau menyambut Potum untuk memulai ibadah kita. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita angkat pujian kita. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita sudah menghirup udara segar, menikmati ciptaan Tuhan. Untuk saat ini kita patut mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Mari adik-adik kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari-Mu dengan setia dan menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas bergema sorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau angkat pujian kita, kerja buat Tuhan selalu manis. Adik-adik pasti selalu bahagia dan selalu tersenyum kan? Kita mau angkat pujian kita, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Kita mau bernyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri serahkan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu tersenyum ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, 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 manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau dasatita dan ayat hafalan. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke hukum Taurat. Nah, sekarang kita hukum Taurat yang kelima. Sekarang kakak bacakan dulu hukum Taurat yang kelima, kemudian yang kedua nanti kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama ya mengikuti titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita kembali masuk ke dalam ayat hafalan.
Nah, ayat hafalan untuk minggu ini, ayo adik-adik, sudah dihafal kan? Di mana nih tertulis ayat hafalan kita? Di Amsal 15 ayat 1. Oke adik-adik, kita sama-sama ya mengucapkan ayat hafalan. Adik-adik semua sudah hafal ya? Kalau belum hafal, ayo dibuka Alkitabnya. Di Amsal 15 ayat 1. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi kakak bacakan ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke adik-adik, itu untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nah, ini untuk ayat hafalan kita untuk di minggu depan. Adik-adik harus menghafalnya ya. Tertulis di dalam, ayo dibuka Alkitabnya, Yohanes 15 ayat 12. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya, Yohanes 15 ayat 12. Demikian ya, baru untuk minggu depan dihafal ya. Demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, itu untuk ayat hafalan kita minggu depan ya. Untuk adik-adik semuanya dihafal ya ayat hafalannya. Oke, sekarang kita lanjut bernyanyi. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 tambah 4. Yesus sayang padaku dan sayang pada adik-adik semua dan sayang pada kakak-kakak yang ada di sini. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan ayat 4. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Pasti sehat dan luar biasa ya. Saya sapa dulu. Adik-adik sekolah minggu di Batu Haji sehat? Sehat. Adik-adik sekolah minggu yang ada di Tanjung Piayu, apa kabar? Sehat, pasti sehat semuanya. Nah adik-adik yang di Gloria Sagulung, apa kabar? Sehat semua? Sehat. Ya, semoga kita semua sehat-sehat, harapannya dan doanya. Kita semua diberkati Tuhan, sehat selalu di dalam menjalani kehidupan ini. Nah kita adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini.
Saat ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan pujian, doa, harapan kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau mendengarkannya dan menjawab doa kami sesuai dengan anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan Engkau bersabda melalui firman-Mu. Engkau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dalam perjanjian baru. Sudah dapat? Iya, udah dapat ya. Saya baca, mari kita ikuti bersama-sama ya. Demikian dikatakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, ada cerita begini ya. Ada suatu ketika anak kecil, anak sekolah minggu, anak Tuhan, anak yang baik, melihat temannya di dalam kesusahan. Kenapa? Karena bapaknya putus kerja dan ibunya juga tidak bekerja. Hanya di rumah membantu-bantu kebutuhan keluarga. Akhirnya ibunya ini berjualan keliling kecil-kecilan untuk mencari nafkah dan kebutuhan mereka sekeluarga. Nah, karena bapaknya tidak bekerja lagi, akhirnya uang sekolah temannya ini tidak dibayar lagi. Nah, dia sangat sedih ketika temannya ini memiliki kesusahan. Dia lihat temannya bersedih karena nggak dibayar uang sekolahnya. Akhirnya dia ke rumah, dia berbincang sama mama bapaknya. Mama, bapak, kenapa? Saya mau menolong teman saya. Jadi uang tabunganku akan kukasih sama temanku, mau bayar uang sekolahnya. Karena selama ini dia menabung gitu loh ya. Kalau mamanya kasih 1.000 untuk uang jajannya, ditabung itu 300 dan 300 lagi itu dibuat untuk jajannya. Nah, 300 lagi itu untuk berbagi sama temannya di sekolah ketika jajan gitu ya. Oleh karena itu dia selalu menabung dan banyak tabungannya. Nah, itu makanya ada tabungannya. Dia bilang sama mama bapaknya, "Mak, aku kasihlah tabunganku sama kawanku itu," katanya gitu. "Untuk apa?" kata mamanya. Bapaknya lihat, "Emang untuk siapa rupanya kau kasih tabunganmu?" "Ini ada teman saya, bapaknya tidak kerja lagi, jadi dia tidak bisa bayar uang sekolah. Jadi aku mau kasih uang tabunganku kepada dia untuk bayar uang sekolah temanku," katanya begitu. Nah, mamanya senang karena mamanya juga anak Tuhan gitu loh kan. Mamanya senang. "Terima kasih anakku, kau sangat baik, hatimu sangat tulus. Kau memberikan perhatianmu kepada teman-temanmu, bahkan bukan hanya perhatianmu, tapi kau juga membagikan apa yang ada padamu bagi temanmu, yaitu tabunganmu. Sungguh mulia hatimu anakku. Tetaplah kau menjadi anak yang baik, anak yang peduli, anak yang saling mengasihi di antara sesama temanmu." Gitu kata mamanya. Jadi mama dan bapaknya setuju dikasih tabungannya. Bahkan orang tuanya bilang, "Nanti saya tambahi ya, kasih sama uang sekolahan kawanmu,
kalau kurang dari tabunganmu, hore katanya gitu. Dia senang sekali karena apa? Karena mamanya sama bapaknya mau bantu temannya gitu. Dia langsung bilang, hore mamaku mau bantu sama bapakku. Jadi dia kasih tahu sama kawannya itu, kalau dia mau kasih uang sekolah kawannya itu, supaya kawannya bisa terbantu dari persoalan dan pergumulannya, tidak bisa bayar uang sekolah. Nah adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan perlu saling mengasihi, saling membantu, saling topang supaya semua di dalam kekuatan. Nah, di saat sekarang ini ada banyak yang menderita karena corona, COVID-19 ya. Ada banyak teman kita yang sakit, ada banyak teman kita yang menderita, ada banyak teman kita yang mungkin juga susah bayar uang sekolah. Ada banyak teman kita yang memang menderita karena banyak hal di tengah-tengah keluarga mereka tidak punya pekerjaan orang tuanya atau mereka kekurangan. Nah oleh karena itu anak-anak Tuhan saling mendoakan, saling menghibur, saling membantu, saling menolong di antara sesamanya di dalam kesulitan dan kesusahan. Ya. Begitulah juga orang-orang Kristen pada waktu itu ketika firman itu disampaikan. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan, ada banyak sekali kesusahan, ada banyak sekali kesulitan, ada banyak sekali siksaan dan aniaya yang diterima oleh orang percaya. Bahkan mereka tidak mampu dan tidak bisa memuji Tuhan karena dilarang untuk ke gereja. Nah adik-adik, sekarang kita juga dilarang ke gereja kan? Kenapa? Karena ada virus gitu loh. Kita tidak tahu di mana virusnya gitu. Jadi kita dilarang ke gereja. Tapi karena virus kan? Kalau mereka dulu bukan karena virus, tapi karena apa? Karena ada orang-orang yang jahat tidak mengasihi orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk memuji Tuhan ke rumah ibadahnya. Bahkan mereka disiksa, ada yang dipukul, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya gitu. Nah, oleh karena itu firman ini dikatakan kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, saling memperhatikan, saling mendorong, mau mengasihi temannya, mau menolong temannya di dalam kesulitan-kesulitan itu. Setiap orang percaya untuk tetap saling menolong satu dengan yang lain. Itu dikatakan firman ini. Sehingga mereka ketika di dalam kesusahan ada yang nolong, ada yang bantu, ada yang menghibur, ada yang menopang, mereka sama-sama kuat. Jadi mereka di dalam kesusahan mereka semuanya, mereka saling tolong, mereka saling menopang, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak ada yang terjatuh, tapi semua mereka kuat menghadapinya. Nah, itu katanya firman ini. Nah yang kedua dikatakan, jangan menjauhkan diri dari perbuatan baik. Artinya setiap anak-anak Tuhan walaupun sulit tetap melakukan perbuatan yang baik. Gitu adik-adik ya. Nah yang ketiga, jangan menjauh dari ibadah-ibadah dan persekutuan. Benar, kalau sekarang kita kan gak dibolehin ke gereja. Tapi walaupun tidak dibolehin ke gereja, persekutuan jangan ditinggalkan. Persekutuan di rumah, bersama mama dan bapak. Jangan karena gak ke gereja, akhirnya gak beribadah. Jangan karena gak sekolah, akhirnya tidak belajar. Gitu. Tapi walaupun gak ke gereja, di rumah tetap ibadah. Jangan menjauhkan persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Walaupun banyak di mana-mana corona, tapi kita harus tetap takut akan Tuhan. Kita tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah kita. Tetapi anak-anak sekolah minggu semakin kuat dan rajin beribadah di rumah supaya kita kuat, supaya kita sehat, supaya kita mampu menghadapi situasi ini. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah gitu ya adik-adik. Nah yang terakhir dikatakan, anak-anak sekolah minggu itu saling menasehati satu dengan yang lain. Nah kalau ada temannya yang terjatuh, kalau ada temannya yang sedih, kalau ada temannya yang sudah melakukan yang tidak baik, atau ada temannya yang gak mau beribadah, atau ada temannya yang tidak mau belajar. Nah kita sama-sama menasehati. Nasihati kawannya, nasihati temannya, nasihati orang-orang di sekitar kita kalau sudah menjauh dari kebaikan. Supaya apa? Supaya kita ini semua selamat.
Ya, supaya kita semua ini sama-sama kuat gitu. Jadi anak-anak sekolah minggu tetap menjadi anak yang baik, anak yang saling menolong, memperhatikan orang lain, terutama di rumah. Anak-anak tetap menolong orang tuanya, menghibur orang tuanya, jangan buat susah orang tuanya, jangan membuat sedih orang tuanya. Tapi apa? Buatlah mama bapaknya tertawa, buatlah temannya tertawa, adiknya tertawa, abangnya tertawa, dan juga sahabat-sahabatnya tertawa. Sehingga ketika kita sama-sama kuat, sama-sama saling menolong, sama-sama saling membantu, sama-sama saling menasihati, maka kita akan semakin kuat. Nah, tema kita kan dikatakan bertolong-tolonganlah. Setiap anak-anak Tuhan bertolong-tolongan dalam segala apapun supaya semua kuat, supaya semua baik, supaya semua berhasil, supaya semua sukses. Ketika saling peduli, saling menolong, tidak ada yang berat, tapi semua akan ringan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari bertolong-tolongan dimanapun, baik di rumah, baik menyelesaikan pekerjaan di rumah, baik menyelesaikan tugas-tugas sekolah, bersama-sama saling tolong menolong supaya semua pintar, supaya semua hebat. Nah, kalau ada temannya yang susah, mari bertolong-tolongan. Kalau ada temannya yang sakit, mari mendoakan, saling tolong menolong gitu. Supaya semua kuat dan baik. Itulah pekerjaan dan tugas anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya kami semua anak-anak sekolah minggu boleh hidup di dalam bertolong-tolongan, saling mencintai dan mengasihi, saling menolong dan menasihati dalam setiap kehidupan kami. Kau tolong kami Bapa supaya kami selalu peduli kepada orang tua kami, sahabat-sahabat kami dan orang lain di luar sana. Sehingga semua kami akan kuat dan mampu menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dan berkati semua negara kami, berkati semua sahabat-sahabat kami dan seluruh dunia ini. Kau tolong kami dari virus COVID-19 supaya kami terbebas dari sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan selalu sehingga kami kuat dan mampu menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan inang penginjil kita mau bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, siapkan persembahannya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop, dan minggunya pas ibadah raya dititip ke orang tua untuk dimasukin ke dalam kantong persembahan pada saat ibadah raya hari Minggu. Oke adik-adik, semua persembahannya diangkat ke atas. Sama-sama kita katakan, apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 1, 2, ya. Apapun yang kupegang ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Hubere doon hubani harajaon ni naibata. 1, 2 ya. Hubere doon hubani harajaoni naibata. Kita bernyanyi sejuta sejuta. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Walaupun di rumah tidak apa-apa berdiri. Kita harus senang dan gembira untuk memuji nama Tuhan. Sejuta sejuta persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi sejuta sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. 100 persembahanku adalah 100. Seratus, persembahanku adalah 100. Setia, jujur dan tulus, persembahanku adalah 100. Setia, jujur dan tulus, persembahanku adalah 100. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan dan kasih-Mu sepanjang kami beribadah. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan menerimanya dan berkenan untuk memberkatinya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kerajaan Allah semakin diperluas di tengah-tengah dunia ini. Keberkati setiap anak Tuhan yang memberikan persembahannya, sehingga semakin lebih memberikan hidupnya dan apa yang ada padanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa di dalam doa O Yesus Hasomani. O Jesus hasomani hanami haganup. Pasada urnami aset orang ganup. Sengboy dalan konami salahkan la torsa. Dopham hasomanami torang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.